Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, sekolah minggu di saat ini kita akan ditemani oleh kakak-kakak pengasuh dan juga bunda-bunda pengasuh. Ya adik-adik, apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan perlindungannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk ada dalam ibadah sekolah minggu. Untuk itu, adik-adik, kakak pengasuh mengajak adik-adik semua, mari kita angkat pujian bagi Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah bernyanyi dan kini kita ada dalam doa pembukaan dan sekaligus doa pembacaan Alkitab. Mari kita sambil dalam doa. Bapa di sorga, ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih kami pulangkan kehadiran Bapa karena atas berkat pertolongan Tuhan kami boleh ada lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan, biarlah ibadah yang kami laksanakan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya menjadi hanya dalam Bapa di sorga, di saat ini juga Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, mari Engkau datang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengarkan secara bersama-sama dapat bermakan tempat dalam hati dan pikiran kami dan kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena selaku anak-anak Tuhan kami telah siap untuk mendengarkan apa. Nah, adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bunda-bunda dan kakak-kakak pengasuh, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, pertama Korintus 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan, nasihat terhadap percabulan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah roh bait suci yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu
bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan mendengar firman ini. Semoga firman ini dapat makan tempat dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab pertama Korintus 6 ayat 19 dan hingga ayatnya yang ke-20. Berdasarkan pembacaan kita tadi, maka materi kita di pagi ini akan bercerita tentang menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Sebelumnya Bunda ingin bertanya kepada kita semua, apakah adik-adik pernah mendengar kata menghargai diri sendiri? Ya, Bunda pikir semua adik-adik sudah pernah mendengarkan kalimat menghargai diri sendiri. Mungkin di sekolah, atau mungkin dalam ibadah-ibadah dalam perenungan firman, ataupun nasihat-nasihat orang tua di rumah. Kalau begitu, apakah itu menghargai diri sendiri? Ya, mari kita sama-sama menyimak akan cerita ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Allah. Allah dalam kebaikannya menciptakan manusia baik, secara baik dan amat baik, dan diusahakan dengan baik oleh makhluk yang segambar dan serupa dengannya. Dengan demikian bahwa manusia harus mengasihi dan lebih mengenal Sang Penciptanya dengan lebih sempurna. Allah menciptakan manusia karena Ia bermaksud untuk menyelamatkan manusia. Jadi adik-adik, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Adik-adik, Paulus dalam pemberitaan firman kita yang tadi ingin menasihati umat agar menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa demikian adik-adik? Karena Paulus ingin mengarahkan perhatiannya kepada kelemahan moral yang mencemarkan gereja saat itu. Tidak adanya pembatasan dalam hal makanan, tubuh, seksual, percabulan, serta rupa-rupa pemuasan keinginan dari tubuh membuat Paulus merasa bahwa dia harus mengingatkan umat agar dapat menghargai tubuh mereka dengan menjaga dan merawat tubuh mereka dengan baik dan benar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan berarti segala upaya kita untuk merawat, memelihara, dan menggunakan tubuh kita secara keseluruhan ini dengan baik dan benar sebagai bentuk penghargaan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dengan baik dan sempurna. Ingat adik-adik, bentuk penghargaan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dengan baik dan sempurna. Jadi kita harus menjaga tubuh kita dari hal-hal buruk secara fisik maupun moral dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu mungkin adik-adik bertanya, bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Ya, Bunda mau bilang bahwa di zaman modern ini dengan segala kemajuan teknologi dan tren-tren budaya yang baru membuat adik-adik bahkan kita semua memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kita kepo terhadap apa yang kita lihat di media sosial, di media elektronik, atau mungkin di sekitar kita. Tren-tren baru tersebut dapat berupa pakaian atau fashion, makanan, ataupun gaya hidup yang lebih bersifat hedonisme. Hedonisme yang dalam artian ini merupakan suatu pandangan, suatu ajaran yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Dengan demikian adik-adik bahwa
keinginan kita untuk mencoba dan merasakan tren-tren yang berkembang di saat ini membuat kita merasa bahwa kita akan dianggap dalam masyarakat, kita akan dianggap dalam komunitas kita, dan lebih lagi kita menganggap bahwa kita tidak ketinggalan zaman. Namun kita harus pahami adik-adik bahwa tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah, adalah bait Allah. Sepatutnya kita sebagai ciptaan Tuhan haruslah menjaga dan merawat tubuh kita ini. Apalagi tubuh kita ini dilengkapi dengan Roh Kudus, sehingga kita tidak boleh mencemari akan tubuh kita ini. Selain itu juga adik-adik, kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena kita dilengkapi dengan akal budi, sehingga akal budi yang kita miliki ini dapat kita gunakan untuk berpikir bagaimana kita menggunakan tubuh kita ini secara baik dan benar. Jadi, biasakanlah kita membiasakan diri untuk mensyukuri, memelihara, dan merawat diri sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa contoh menghargai diri sendiri yang ingin Bunda sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak tubuh kita, seperti menjaga pola makan yang baik, yang bersih dan sehat, dengan makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Terus mengkonsumsi vitamin atau suplemen. Apalagi dalam masa pandemi ini, dengan mengkonsumsi banyak vitamin dan suplemen, tubuh kita akan menjadi, daya tahan tubuh kita akan menjadi kuat dan kita tidak mudah terserang oleh virus penyakit. Kemudian, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, seperti mandi 2 kali sehari, sikat gigi dengan rutin, potong kuku, dan mencuci tangan sebelum makan. Atau mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu bagian dari protokol kesehatan yang harus kita lakukan di saat ini. Contoh yang berikutnya adalah bagaimana kita menghindari gaya hidup bebas, seperti tidak merokok, tidak minum minuman yang mengandung alkohol, tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba, apalagi untuk anak laki-laki tidak mengirik telinga, dan tidak merajai tubuh kita dengan tato. Kemudian contoh yang berikut bahwa kita harus menjaga kesehatan mata dengan cara tidak bermain game dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan gadget atau HP. Hal ini Bunda harus bilang bahwa kita lihat saja adik-adik mungkin di rumah, di mana di sekolah minggu atau di mana, semua anak-anak sekarang menggunakan gadget. Dan hal yang paling sering mereka lakukan adalah dengan bermain game. Gadget memang tidak dilarang untuk adik-adik gunakan, tetapi bagaimana adik-adik menggunakan waktu yang tepat untuk dapat menggunakan gadget atau HP itu supaya tidak membahayakan buat adik-adik, terutama untuk kesehatan mata adik-adik, supaya tidak gampang menjadi sakit dan iritasi. Kemudian contoh yang berikutnya, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu perlu adik-adik. Mari membiasakan diri untuk tidur siang atau tidur malam yang tidak terlalu malam atau begadang. Karena dengan demikian tubuh kita akan tetap menjadi fit dan tidak mudah lemas atau capek. Contoh menghargai diri sendiri yang kedua, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak kehormatan manusia, seperti percabulan, persinahan, atau seks bebas. Dan yang lebih penting lagi ada Bunda mengingatkan supaya kita tidak menonton tayangan yang mengandung unsur pornografi. Contoh menghargai diri sendiri yang ketiga adalah menjaga estetika dan etika atau keindahan dan kesopanan dengan memperhatikan cara berpakaian yang baik, rapi, dan sopan sesuai dengan situasi dan kondisi kita berada atau acara yang kita hadiri. Umpamanya, tidak pergi ibadah minggu ke gereja dengan menggunakan pakaian yang minim atau celana pendek ataupun kaos singlet. Itu contohnya. Ada contoh-contoh lain lagi
yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kemudian, cara berbicara yang baik dan sopan. Dengan demikian adik-adik bahwa mari kita menjaga mulut kita ini dengan menggunakannya dengan baik, dengan mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan, yang tidak berkata kotor maupun makian, supaya kehadiran kita, perkataan kita dapat didengarkan oleh orang lain dengan baik, dapat menjadi damai sejahtera, bahkan dapat menjadi berkat bagi mereka. Ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membiasakan diri melakukan contoh-contoh yang telah kita dengarkan tadi. Menghargai diri sendiri seperti yang telah kita lakukan dalam contoh-contoh tersebut. Secara tidak langsung kita juga menghargai ciptaan Tuhan bagi kita. Ketahuilah adik-adik, Bunda ingin bilang buat adik-adik bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita bernilai baginya. Untuk itu, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk membiasakan diri menghargai diri sendiri. Karena orang yang tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak akan bisa dihargai juga oleh orang lain. Jadi, menghargai diri sendiri, maka kita telah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus mau menolong adik-adik untuk dapat membiasakan diri, menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, untuk mengaminkan cerita kita tadi, Bunda mau mengajak setiap kita untuk sama-sama mengangkat satu pujian yang berkata, biar gunung-gunung pun beranjak. Ya, adik-adik sekalian, mari kita lipat tangan dan kita berdoa syafaat pagi hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan memberikan kami kesehatan hari ini untuk melakukan ibadah online yang di surga. Yang kami telah dengar adalah firman Tuhan dan khotbah yang tadi kami dengar ya Bapak. Kami sangat bersyukur dan terima kasih semoga firman ini kami bisa menjalankan dalam kehidupan dari hari lepas hari, terlebih khusus buat adik-adik sekolah minggu sekalian dalam surga. Karena dengan di kehidupan dari hari lepas hari penuh dengan
kejam, bahkan teknologi yang membuat mereka masuk ke dalam kebinasaan yang firman ini sangat bermakna bagi adik-adik, bahkan kami selaku umat-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dan kami juga bersyukur kepada Bapa Surga telah memberikan kami kesempatan ibadah online di pagi hari ini, Bapa Surga. Bapak, di pagi hari ini juga kami berdoa buat adik-adik yang hadir di saat ini, bahkan adik-adik yang sakit. Engkau berkati mereka agar mereka bisa sembuh dan bisa melakukan ibadah online di hari yang berikutnya, Bapak Surga. Bapak, kami juga berdoa buat kami selaku para pengasuh, Engkau berkati kami agar kami bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku pelayan Tuhan. Bapak, masih banyak lagi yang kami minta, tapi Engkau telah mengetahui akan kehidupan kami dari hari lepas hari, Bapak. Dengan ini kami akan mengakhiri doa sahabat kami dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri akan ibadah online di pagi hari ini, sebelum itu mari kita menerima berkat Tuhan. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Sebelum kami mengakhiri akan ibadah sekolah minggu online di pagi hari ini ya Bapak, untuk itu kami mohon berkat daripada
karunia-Mu dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, menyertai adik-adik sekalian, menyertai akan kami selaku pengasuh, bahkan semua orang mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan secara bersama-sama tadi dapat bermakan tempat dalam hati dan pikiran adik-adik semua, dan dapat melaksanakan itu dalam kehidupan adik-adik dan adik-adik sehari. Ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik dan adik-adik sehari. Jangan lupa protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa, Tuhan berkati.